butuhkan nanti di hari kiamat adalah ketakwaan. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu kita telah menyelesaikan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, bersama terbitnya matahari yang cahayanya begitu hangat menyentuh tubuh kita, semakin menjadikan hati kita semakin khusyuk di dalam menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Pagi ini umat Islam di seluruh penjuru tanah air khususnya dan umumnya adalah di berbagai penjuru belahan bumi, semuanya berkumpul di masjid-masjid, semuanya berkumpul di musola, dan ada juga yang berkumpul di lapangan. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada pagi ini adalah sama, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membaca tahmid, membaca takbir, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas hidayah taufik yang telah diberikan kepada kita kaum muslimin, yaitu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita diberikan kekuatan selama 1 bulan penuh bisa mengerjakan puasa sampai selesai. Kita bisa mengerjakan qiyamul lail atau salat tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan segala amalan yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayyuhal muslimun wal muslimat, kaum muslimin di berbagai belahan bumi saat ini sedang berbahagia. Berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa bi fadlillahi falyafrahu, dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya kalian merasa bergembira. Sudah sepantasnya umat Islam pagi ini bergembira. Sudah sepantasnya umat Islam pagi ini merasa bahagia karena telah merampungkan berbagai aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Demikian juga kaum muslimin pada pagi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bisa bersama-sama dalam satu barisan, dalam satu shaf untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha wala'allakum tashkurun. Hendaknya kalian sempurnakan ibadah Ramadan kalian. Kalian sempurnakan ibadah puasa kalian, dan setelah itu kalian hendaknya bertakbir, agungkan Allah karena kalian telah mendapatkan hidayah darinya, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan khidmat, dengan kekhusyuan kita, dengan kerendahan hati kita, kita bersama-sama sekarang menundukkan diri kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, atas hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita, atas nikmat Ramadan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian tentunya orang-orang yang beriman pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping mereka berbahagia karena anugerah yang Allah berikan, akan tetapi di balik kebahagiaan tersebut terselip kesedihan. Tersisip dalam hati-hati orang-orang yang beriman pada pagi ini kesedihan. Kenapa terselip sebuah kesedihan di dalam hati orang-orang yang beriman pada kesempatan pagi ini? Alasannya adalah dikarenakan umat Islam pada kesempatan hari ini telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia selama 1 tahun, bulan anugerah, bulan keberkahan, yang itu hanya diberikan oleh Allah 1 tahun sekali, dan kita belum tentu bisa berjumpa pada tahun depan. Oleh karena itu sudah sewajarnya orang yang beriman bersedih atas perpisahan dengan bulan yang mulia ini. Ibaratnya seorang kekasih yang ditinggal pergi oleh kekasihnya yang sangat dia cintai. Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif berkata, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'u
wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju'u. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Karena seorang mukmin tidak tahu apakah masih ada sisa umur yang Allah berikan kepadanya untuk bisa kembali mendapatkan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ungkapan Al-Hafidz Ibnu Rajab ini memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa orang yang beriman itu akan selalu bersedih ketika kehilangan berbagai kesempatan yang Allah berikan, berupa kesempatan beramal kebaikan, berupa kesempatan waktu-waktu, mendapatkan waktu-waktu untuk bisa menggapai berbagai amalan saleh. Itulah kebiasaan mereka, selalu bersedih ketika kehilangan kesempatan tersebut. Akan tetapi kesedihan seorang mukmin kehilangan sesuatu yang sangat dicintai adalah sebuah kesedihan yang membawa kepada kebaikan. Kesedihan yang terselip di dalam hati orang-orang yang beriman pagi ini akan menjadi sebuah cambuk yang akan mendorong, yang akan memotivasi mereka, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sisa-sisa umur yang masih ada, sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk menggapai ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ayyuhal muslimun, ketahuilah sejatinya kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau tahun ini kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Akan tetapi kita sadar bahwa hari ini kita masih punya umur. Pagi ini kita masih bernafas, pagi ini kita masih hidup, pagi ini kita bisa menatap cahaya matahari, pagi ini kita masih bisa menghirup oksigen yang segar di pagi hari. Yang itu menunjukkan pada saat ini Allah masih memberikan sisa umur kepada kita. Maka marilah sisa umur yang tersisa ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggapai ridho dan kasih sayang Allah. Ayyuhal muslimun, ketahuilah tidak ada guna dan faedah hidup kita di dunia yang sesaat ini jika seandainya kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan ridho dan kasih sayangnya. Karena sungguh segala kebaikan, segala amalan soleh yang telah kita perbuat, semuanya tidak bisa kita gunakan untuk membeli surga Allah yang begitu mulia, yang begitu tinggi dan begitu mahal. Kita hanya bisa mendapatkan surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala amal kebaikan yang kita kerjakan sejatinya bukan untuk mendapatkan surga, tapi untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, yang mana dengan kasih sayang Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, la tadkhulunal jannata bi'amalikum, wahai kalian, tidak akan bisa kalian itu masuk surga hanya dengan modal amalan perbuatan yang telah kalian kerjakan. Kalian tidak bisa masuk surga dengan amalan yang telah kalian perbuat. Lalu para sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Demikian juga saya, demikian juga aku, hai para sahabatku, aku juga tidak bisa mendapatkan surga Allah itu dengan amalan-amalanku, kecuali dikarenakan Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadaku. Maka dengan kasih sayang Allah itulah aku nanti akan masuk surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat, mereka mati-matian menghabiskan umur dan waktunya untuk beramal saleh. Akan tetapi mereka tidak merasa bahwa amalan saleh mereka itu bisa untuk membeli surga. Karena sungguh amalan soleh yang kita perbuat itu sangat sedikit, yang kita kerjakan di usia kita yang sangat pendek. Adapun surga, orang yang masuk di dalamnya adalah penuh dengan kenikmatan, kekal di dalam surga, segala kenikmatan ada di dalam surga. Di dalam surga tidak ada sedikit pun penderitaan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit. Yang ada di dalam surga adalah bahagia, senang, nikmat, bahagia, senang, nikmat, kekal dan abadi di dalamnya. Sehingga amalan sebanyak apapun yang kita perbuat di dunia ini sangatlah kecil. Amalan yang kita perbuat di dunia ini, walaupun kita seumur hidup kita salat malam setiap hari, kita puasa setiap hari, kita bersedekah, kita sedekahkan seluruh harta kita,
itu masih kecil kalau dibandingkan dengan nikmat surga yang begitu luas, yang begitu banyak. Oleh karena itu, benar kata Nabi SAW, kita masuk surga bukan dengan amalan kita. Kita beramal soleh, kita diperintahkan beramal soleh adalah demi untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dan bila mana kita wafat dalam kondisi mendapatkan kasih sayang Allah, maka sungguh kita akan masuk ke dalam surga dengan sebab itu. Kita akan masuk surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya amalan soleh itu akan mendekatkan seseorang kepada kasih sayang Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat sekali dengan hamba-hamba yang mau berbuat kebaikan. Para ahli tafsir mengatakan, orang yang berbuat ihsan di kehidupannya, baik ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada sesama makhluk, maka itulah faktor terbesar yang akan menjadikan seseorang mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, tatkala kita beramal soleh, jangan pernah bangga dengan amalan soleh kita, karena amalan soleh kita ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan nikmat di surga. Akan tetapi kita dengan amal soleh itu hanya berharap. Dengan amalan soleh kita hanya mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, yang dengan kasih sayang Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita insan-insan yang muhsin, insan-insan yang senantiasa berbuat baik. Yang pertama adalah berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan bertakwa kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Adapun yang kedua adalah berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yaitu kita curahkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Barang siapa yang menyayangi sesama makhluk, maka niscaya akan disayangi oleh Allah dan seluruh malaikat yang ada di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah, akan mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka dia pasti akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, sayangilah oleh kalian seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit, yaitu disayangi oleh para malaikat yang ada di langit. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita mampu merubah kebiasaan kita yang buruk, yang biasanya kita suka berbuat buruk kepada Allah, alias kita tidak mau melaksanakan hak Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Maka mulai detik ini, marilah kita rubah diri kita, marilah kita berusaha taat kepada Allah. Hak Allah berusaha kita penuhi, kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Yang kedua adalah hak sesama umat manusia, sesama makhluk Allah. Marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia, karena sesungguhnya seorang mukmin yang baik itu adalah seorang mukmin yang baik hubungannya dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan sesama makhluk. Seorang mukmin yang baik, dia akan selalu menjaga hak-hak Allah, berusaha melaksanakan hak Allah. Demikian juga seorang mukmin pasti akan berusaha menjaga hak sesama makhluk, hak sesama manusia. Kemarin yang hubungan kita dengan Allah masih kurang baik, marilah pada kesempatan setelah Ramadan ini kita perbaiki. Kemarin yang hubungan kita dengan sesama manusia masih kurang bagus, maka mulai detik ini marilah kita perbaiki. Kemarin mungkin hubungan kita dengan orang tua kita kurang baik, maka marilah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kemarin yang hubungan kita dengan anak-anak kita, keluarga dan kerabat kita kurang baik, maka mulai hari ini marilah kita perbaiki. Sambunglah silaturahmi dengan mereka, karena sesungguhnya menyambung silaturahmi itu adalah kewajiban kita. Dan menyambung tali silaturahmi itu akan menyebabkan dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dan diberkahi segala urusan kita. Yang kemarin hubungan kita dengan tetangga kurang baik, marilah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Malaikat Jibril beberapa kali datang kepada Rasulullah SAW, berulang kali datang kepada Rasulullah memberikan wasiat agar Rasulullah berbuat baik kepada tetangga, agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga-tetangga itu nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai ahli waris, karena saking seringnya Jibril datang
karena seringnya malaikat Jibril datang memberikan wasiat hanya satu: berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah engkau kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan tetangga sangat luar biasa. Beliau ketika hijrah di Madinah bertetangga dengan semua golongan manusia. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada sebagian orang Majusi. Akan tetapi kita lihat Rasulullah tidak membeda-bedakan. Semua tetangga Rasulullah diberikan haknya. Rasulullah berbuat baik kepada mereka. Salah satu contoh adalah ketika Rasulullah SAW memotong seekor kambing, kemudian dimasak oleh istri-istrinya, maka Rasulullah berpesan kepada istri-istri beliau, jangan lupakan tetanggamu, jangan lupa tetanggamu, perbanyaklah kuahnya, dan jangan lupakan tetanggamu. Tetangga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah manusia-manusia yang hubungannya dengan kita paling dekat rumahnya. Rumahnya berdekatan dengan kita, walaupun mereka tidak ada hubungan kekerabatan, akan tetapi di dalam Islam tetangga memiliki hak yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, dan banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan dalam satu hadis Nabi menjadikan pertanda seorang mukmin memiliki kesempurnaan iman, diantaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti dia akan memuliakan tetangganya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai detik ini setelah Ramadan, kita harus berusaha merubah diri kita. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita harus kita maksimalkan, kita gunakan untuk merubah diri kita, agar diri kita menjadi hamba-hamba yang muhsin, hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama umat manusia, dan umumnya adalah kepada seluruh makhluk. Maka dengan itu kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi saya khususnya, dan umumnya adalah untuk para jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Termasuk bentuk ihsan, perbuatan baik seorang mukmin adalah berbuat baik kepada pemerintahnya, berbuat baik kepada pemimpinnya, berbuat baik kepada waliul amrnya. Apalagi saat ini para pemimpin kita, waliul amr kita, pemerintah kita sedang banyak dilanda cobaan, sedang banyak menghadapi berbagai macam cobaan yang begitu berat. Kalaulah seandainya kita termasuk salah satu di antara mereka, belum tentu kita sanggup untuk menjalankan tugas tersebut. Oleh karena itu, prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu memuliakan pemerintahnya, selalu menghormati pemerintahnya, mencintai dan menyayangi pemerintahnya. Kemudian tatkala pemerintahnya sedang mendapatkan kesulitan, maka kaum muslimin akan mendoakan mereka. Maka melalui khutbah ini saya mengajak kepada kaum muslimin, marilah kita doakan bersama-sama pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, mulai dari pemimpin pusat, presiden, ke bawah sampai pemerintah yang paling bawah. Marilah kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, di dalam menghadapi segala model dan bentuk rakyatnya yang bermacam-macam. Mudah-mudahan mereka tolong oleh Allah. Mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah dan malapetaka. Khususnya aparat keamanan TNI dan Polri
yang sekarang sedang menghadapi cobaan yang begitu berat, yaitu menghadapi para pemberontak teroris yang ada di Papua Barat, yang mereka semakin berbuat kerusakan, semakin menjadi-jadi, mereka semakin berani, mereka sampai tingkat melakukan pembunuhan secara brutal, baik itu rakyat sipil ataupun pejabat pemerintahan ataupun TNI dan Polri. Bahkan terakhir mereka pun tidak segan-segan untuk menculik para gadis, memperkosa mereka, merampok harta rakyat yang ada di sana. Aparat kepolisian yang sedang bertugas, TNI sedang bertugas, mereka tembak dari jauh, mereka teror dengan segala bentuk teror. Dan sekarang Bapak Presiden kita sudah memutuskan memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk menumpas jaringan teroris OPM yang ada di Papua, yang selalu meresahkan masyarakat, yang ingin menghancurkan negeri ini, yang sebenarnya di belakang mereka ada oknum-oknum yang memainkan mereka. Maka kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air ini, sebagai seorang muslim, kita mendukung apa yang dicanangkan pemerintah, yaitu dengan cara mendoakan mereka. Mari kita doakan pemerintah kita, mari kita doakan TNI dan Polri, mudah-mudahan mereka diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menumpas segala bentuk kejahatan di negeri ini, khususnya para teroris yang ada di Papua. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman mereka, Allah kuatkan iman mereka, dan Allah berikan kesabaran atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Demikian khutbah yang singkat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk para jamaah semuanya. Dan mari kita tutup khutbah ini dengan doa kebaikan yang kita panjatkan, dan marilah kita secara khusyuk mengamini doa-doa yang akan saya baca berikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'ad din wa khudhul man khadhal ad-din. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ahlik al-yahud. Allahumma ahlik al-yahud alladhi zalamu ikhwanana fi Palestin. Allahumma ahlikhum wa farriq jam'ahum wa zalzilhum zilzalan shadida ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-junud al-indonesiyin TNI wa Polri fi Papua wa tsabbit aqdamahum wajma' kalimatahum wansurhum alal irhabiyyin OPM fi Papua. Allahumma ahlik OPM fi Papua. Allahumma ahlik OPM fi Papua wa farriq jam'ahum wa zalzilhum zilzalan shadida ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.